Selanjutnya, sejarah terorisme dalam Islam, yaitu oleh kaum Khawarij. Sejak awal sejarah Islam, terdapat kelompok-kelompok yang menggunakan kekerasan untuk mencapai tujuan politik. Seperti kaum Khawarij yang muncul pada masa pemerintahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Mereka dikenal karena tindakan kekerasan terhadap sesama muslim dan mengkafirkan orang-orang yang tidak sejalan dengan pandangan mereka. Selanjutnya oleh Ikhwanul Muslimin. Pada abad ke-20, ideologi radikal mulai berkembang dengan munculnya gerakan seperti Ikhwanul Muslimin di Mesir. Pemikiran tokoh-tokoh seperti Sayyid Qutb memberikan dasar bagi fundamentalisme Islam yang kemudian mempengaruhi banyak gerakan radikal di seluruh Indonesia. Selanjutnya ada Al-Qaeda. Setelah Perang Dingin, terorisme berbasis agama semakin meningkat dengan kelompok-kelompok seperti Al-Qaeda yang dipimpin oleh Osama bin Laden melakukan serangan besar-besaran atas nama jihad. Mereka menjustifikasi tindakan kekerasan sebagai bentuk perjuangan melawan apa yang mereka anggap sebagai penindasan terhadap umat Islam di seluruh Indonesia. Kemudian dari Jamaah Islamiyah atau JI. Di Indonesia, terorisme juga mengalami perkembangan yang signifikan terutama setelah reformasi pada akhir 1990-an. Kelompok seperti Jamaah Islam atau JI terlibat dalam serangkaian serangan teroris termasuk bom Bali pada tahun 2002 yang menewaskan ratusan orang. Kemudian terdapat dampak terorisme, dampak sosial. Terorisme menciptakan ketakutan dan kekacauan di tengah masyarakat. Hal ini menyebabkan kerusakan harta benda, kehilangan nyawa, dan trauma psikologis bagi para korban. Terorisme juga dapat memicu perpecahan dan konflik antar kelompok masyarakat. Kemudian dampak politik. Terorisme dapat mengancam stabilitas politik suatu negara. Serangan teroris dapat memicu ketidakpercayaan terhadap pemerintahan dan mendorong munculnya gerakan radikal. Terorisme juga dapat digunakan sebagai alat untuk mencapai tujuan politik tertentu. Kemudian dampak ekonomi. Terorisme dapat berdampak negatif terhadap perekonomian suatu negara. Serangan teroris dapat menyebabkan kerusakan infrastruktur, mengganggu aktivitas bisnis, dan menurunkan investasi asing. Terorisme juga dapat menyebabkan peningkatan pengeluaran militer dan keamanan. Solusi mengatasi terorisme. Pertama, pendidikan moral dan etika. Meningkatkan pendidikan moral dan etika di kalangan umat Islam dapat membantu membangun karakter yang kuat dan menghargai kehidupan orang lain. Program-program pendidikan yang fokus pada nilai-nilai Islam seperti kasih sayang, toleransi, dan perdamaian dapat membantu menghindari kesalahan interpretasi yang dapat digunakan untuk membenarkan tindak kekerasan. Kedua, kerjasama dengan pemerintah. Umat Islam harus bekerja sama dengan otoritas pemerintah dan masyarakat sipil dalam melawan terorisme. Hal ini dapat dilakukan dengan memberikan informasi yang akurat dan mendukung upaya-upaya pencegahan terorisme yang efektif dan berkelanjutan. Ketiga, pemantauan kelompok radikal. Komunitas muslim harus berperan aktif dalam mengawasi dan memantau aktivitas kelompok-kelompok radikal, membangun jaringan informasi yang efektif dan bekerja sama dengan otoritas pemerintah untuk mengidentifikasi dan menghentikan tindakan kekerasan dapat membantu mencegah radikalisasi. Kemudian, deteksi dini. Masyarakat dapat dilatih dan diberdayakan potensinya untuk membantu negara atau pemerintah dalam melakukan deteksi dini dan terlibat aktif menyukseskan pengunggulan terorisme baik dalam jangka pendek, jangka menengah maupun jangka panjang. Kesimpulannya, teroris dipahami sebagai tindakan kekerasan yang dilakukan oleh individu atau kelompok untuk menimbulkan ketakutan, intimidasi, atau pengaruh terhadap orang lain, serta seringkali mengabaikan nilai-nilai kemanusiaan dan keadilan.
Dalam pandangan Islam, tindakan terorisme tidak hanya bertentangan dengan prinsip-prinsip dasar ajaran agama, tetapi juga dianggap sebagai pelanggaran serius terhadap hak asasi manusia. Islam sebagai agama yang mengajarkan perdamaian dan kasih sayang, secara tegas menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme. Ajaran Al-Quran dan hadis menekankan pentingnya menghargai kehidupan manusia dan menjunjung tinggi nilai-nilai kemanusiaan. Rekomendasi. Umat Islam diwajibkan untuk menolak segala bentuk kekerasan dan terorisme demi menjaga keharmonisan dan keselamatan umat manusia. Tindakan terorisme yang mengatasnamakan agama tidak dapat dibenarkan dan merupakan penyimpangan dari ajaran yang sebenarnya. Oleh karena itu, penting bagi umat Islam untuk memahami bahwa terorisme merupakan penyimpangan dari ajaran Islam yang sebenarnya. Diskusi ini juga menekankan pentingnya mengenali dampak negatif terorisme dan berperan aktif dalam menciptakan lingkungan yang aman dan damai. Pemahaman yang benar terhadap ajaran Islam dan menghindari tindakan kekerasan dapat menjaga kehormatan beragama dalam masyarakat yang majemuk dan memperkuat persatuan antar umat beragama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salah kata, mohon dimaafkan. Unsur maqala wala tansur man qala. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.